Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Setiawahyuningsih dari kelas Ekonomi PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Unimed akan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. mulai. Doa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih siap untuk pelajaran hari ini? Masih. Ya meskipun sudah siang, kalian saya harap tetap semangat ya untuk mencari ilmu. Nah sekarang saya absen dulu. Meli Anggraini, Miftah Oktaviani, Muhammad Faizul A'la, Pipit Sri Wahyu, Rizka Puji Astuti, Silvi Nabila, Siti Nurfikoriah, Siti Nurkomiah, Siti Veronica. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, kalian saya minta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silahkan kalian berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kalian bisa duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ingat-ingat dulu. Kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, silakan, Miftah. Tentang kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Oh ya, tentang kegiatan ekonomi nggih. Lah, kegiatan ekonomi itu apa saja? Silakan Septi. Produksi, konsumsi, distribusi. Produksi, konsumsi, distribusi. Ya, betul. Sekarang produksi. Produksi itu apa? Ya, Silvi. Kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Kemudian konsumsi. Bella, silakan. Kegiatan menggunakan barang dan jasa. Oke, satu lagi distribusi. Siapa yang masih ingat? Ya, oke, Eli. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, kalian masih ingat tentang materi yang kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekarang kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar 3.3, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan 4.3, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati video yang ditayangkan, peserta didik dapat menganalisis siapa saja pelaku ekonomi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok dan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok dan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menelaah diagram interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram dengan baik. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi berupa interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi yang ada dalam diagram dengan baik. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Manfaat yang dapat kalian dapat setelah belajar hari ini yaitu kalian bisa tahu kalian itu nanti sebagai pelaku ekonomi yang mana, seperti itu. Kemudian kalian misalnya kalian sebagai konsumen, nanti kalian bisa menjadi konsumen yang baik, seperti itu. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi peran pelaku ekonomi, saya akan memberikan pretest. Kalian akan saya berikan soal, kalian kerjakan. Saya kirim linknya di Google Form. Saya kirim linknya di grup kelas kalian ya. Kita kerjakan pretest. Sudah selesai ya mengerjakannya? Sudah. Sudah. Nanti akan saya koreksi hasil pretest kalian. Untuk lebih jelasnya, kita amati video kita dulu ya. Kita amati video yang akan saya putar. Kalian amati video yang akan saya putar, yang akan saya tanyakan. Setelah itu kalian cari informasi penting apa yang bisa kalian ambil dari video yang akan saya putar nanti. Ya? Kalian simak. Usulan Kementerian Perindustrian untuk merelaksasi pajak mobil baru dan berdagang. Ya, yang pertama, kalau kita lihat ini grafik penjualan mobil pada tahun 2018. Ini kita lihat pada tahun 2018 penjualannya 763.440 unit. Ini mengalami penurunan di tahun 2019. Januari hingga Agustus 2019. Lalu kita lihat lagi pada tahun ini 2020. Ini ada penurunan yang sangat tajam dari 660.286 ini turun terjun bebas ke 364.380 unit. Ini sekitar ada 46,4%, 50% penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, itu tadi video sudah kalian lihat. Coba saya tanya ke kalian, informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Silakan. Ya, silakan Meli. Mungkin dengan adanya pajak yang tinggi, minat konsumen itu rendah karena oleh sebab itulah penjualannya relatif menurun. Sudah. Ya, itu dari Meli. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Vera. Pemerintah merencanakan untuk menurunkan pajak mobil. Menurunkan pajak mobil. Ya. Selain itu, siapa lagi? Silakan. Ya, bisa. Minat konsumen untuk membeli mobil rendah sehingga penjualan menurun. Ya. Terus ada lagi? Siapa? Ya, silakan. Peringatan pajak dari mobil baru untuk mendongkrak pertumbuhan sektor otomotif tanah air di tengah pandemi. Oh ya, boleh. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kalian dapat dari video tadi.
sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Jadi kemarin kegiatan ekonomi kan ada produksi, konsumsi, distribusi. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan itu namanya pelaku ekonomi. Nah, seperti itu. Kemudian pelaku ekonomi itu siapa saja? Pelaku ekonomi itu yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Ya, seperti yang di kegiatan ekonomi tadi ada produksi, berarti pelaku ekonominya adalah produsen. Kemudian konsumsi, berarti pelaku ekonomi yang melakukan konsumsi tadi siapa? Konsumen. Nah, kemudian yang kedua, selain yang kedua tadi, itu yang ketiga adalah pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Untuk mencontohkan kegiatan dari pelaku-pelaku ekonomi, ini ada jajanan dan uang. Ya, untuk kalian praktek jual beli. Jadi ini nanti interaksi antara pelaku ekonomi produsen dan konsumen. Ya, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan. Silakan siapa? Oh ya, bagus sekali. Vera sama Vela, silakan maju ke depan. Kamu yang jadi apa? Pembeli. Pembeli. Ini uangnya untuk membeli. Kamu jadi apa? Penjual. Nah, silakan. Jajan, ya siapa yang mau beli? Mbak, beli Mbak. Berapa satunya Mbak? 1.000. Beli 3 Mbak. Ini Mbak, kembali 2.000. Makasih. Nah, itu tadi Vela sama Vera sudah mencontohkan tentang jual beli antara pelaku ekonomi produsen dan konsumen. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Nah, Vera sebagai penjual, ya, jadi sebagai produsen. Yang si Vela sebagai pembeli, berarti sebagai konsumen. Nah, ini tadi Vera sama Vera tadi sudah mencontohkan tentang pelaku ekonomi. Seperti itu ya. Nah, untuk belajar peran pelaku ekonomi lebih lanjut, kalian saya minta untuk berdiskusi, ya. Kalian buat 4 kelompok. Kalian buat 4 kelompok. Pembentukan kelompok dengan berhitung 1, 2, 3, 4 ya. Dimulai dari Vela. Silakan berhitung Vela. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ini saya bagi LKPD-nya masing-masing kelompok. Silahkan kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD. Kalian diskusikan bersama teman sekelompok. Kalian boleh browsing. Kalian boleh pakai HP. Silakan.
Peran masing-masing pelaku ekonomi itu ada 3. Peran pelaku ekonomi ada 3 kalau di sini. Tadi ada produsen, Konsumen sama distributor. produsen sama konsumen. Kalau distributor kan yang menjual atau menyebarkan barang. Kalau konsumen yang memakai seperti kita memakai barang dari produsen. Nah, produsen sendiri yang menciptakan. Ya. Oke. Membahas soal yang nomor 2, yaitu buatlah circular flow diagram 2 sektor beserta penjelasannya. Gimana cara membuatnya? Ini kira-kira yang ini tuh ini panah. Iya. Oke, kita akan membahas yang diagram 2 sektor. Yang pertama kita ada FTP dan FTK. Pertama ini pasar faktor produksi dan yang ini pasar hasil produksi. Tapi yang nomor 1 ini apa ya? Coba kita cari ke internet aja. Gimana Nana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saya minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Siapa yang bersedia untuk maju pertama kali mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Saya, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang peran masing-masing pelaku ekonomi. Saya Edi Puji Abiatun sebagai moderator dan Meli sebagai penjelas 1, Mbak Kori sebagai penjelas 2 dan Pia sebagai penulis. Dan waktu saya persilakan untuk Mbak untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu sebutkan peran masing-masing pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi konsumen. A. Sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. B. Sebagai penyedia faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. C. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Peran produsen. A. Sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. B. Sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. C. Dapat mempengaruhi kebijakan dalam rangka meningkatkan produksinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Meli, yaitu peran masing-masing pelaku ekonomi. Yang ketiga yaitu peran pemerintah. Pemerintah menjadi pelaku ekonomi berperan sebagai mengatur, mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Dan yang terakhir peran pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri, berperan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan impor. Silakan yang ingin bertanya atau menambahkan. Saya ingin menambahkan. Silakan. Saya ingin menambahkan peran konsumen, yaitu
memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Dan saya ingin juga menambahkan peran produsen, yaitu memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Sudah itu saja. Oke, saya akan menambahi dari peran konsumen. Peran konsumen dapat meningkatkan harga faktor-faktor produksi. Artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, dan bunga dan laba. Dan saya juga ingin menambahkan yang produsen. Produsen dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Itu dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan yang ingin bertanya. Saya akan bertanya. Silakan kelompok 1. Tadi disebutkan peran masyarakat luar negeri adalah melakukan ekspor impor. Apakah bisa dijelaskan apa itu ekspor impor? Ya, makasih atas pertanyaannya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kegiatan ekspor impor. Pengertian dari ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu contoh kegiatan perdagangan internasional, kan sudah ke beda negara, bukan beda daerah. Itu contoh perdagangan internasional, ekspor dan impor. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Bagus sekali presentasinya. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Terima kasih. Untuk presentasi yang kedua, silahkan kelompok mana yang mau maju? Oh iya, silakan kelompok 1 mau maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sirkular flow diagram 2 sektor. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya Rizka Puji Astuti sebagai tanya jawab, Siti Nurkofiah sebagai penjelas 2 dan Vela Habibah sebagai penjelas 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi ini adalah gambar dari circular flow diagram 2 sektor. Di circular flow diagram 2 sektor ini terdapat dua pelaku, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Di sini yang atas ini termasuk merupakan pasar faktor produksi. Kemudian yang bawah ini pasar hasil produksi. Jadi panah yang pertama ini adalah
arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke produsen. Kemudian ini arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Kemudian yang nomor 2 ini adalah arus uang dari rumah tangga produsen ke konsumen. Kemudian yang nomor 3 arus barang atau jasa atau hasil produksi dari rumah tangga produsen ke konsumen, Kemudian yang nomor 4 yaitu arus uang dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Sesi tanya jawab kami buka, siapa yang ingin bertanya? Saya. Ya, Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Arus faktor produksi dari RTK ke RTP itu apa saja? Dan arus uang dari RTP ke RTK itu maksudnya bagaimana? Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Silakan kami untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Jadi arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ke rumah tangga produsen. Nomor 1 ini ya, tadi pertanyaannya, rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu apa aja? Yaitu ada modal, tenaga kerja, kewirausahaan, kemudian ada sumber daya alam dan masih banyak lagi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu Arus uang dari RTP ke RTK itu maksudnya bagaimana? ya maksud dari arus uang RTP ke RTK, RTP ke RTK. Maksudnya itu seperti kayak gaji untuk membayar tenaga kerja, kemudian ada juga sewa untuk menyewa tempat, lahan, kemudian laba, ada laba juga, dan masih ada lagi. Kemudian saya akan sekalian menjelaskan yang nomor 3 ini, arus barang atau hasil produksi dari rumah tangga produsen ke konsumen. Yaitu contohnya produsen pemproduksi tahu, perusahaan tahu ini menyetorkan hasilnya ke konsumen. Nah, jadi ini menyetor hasil arus barang atau jasa. Kemudian yang nomor 4 ini contohnya, tadi kan ini yang RTP menyetorkan tahu, menyetorkan barangnya ke RTK, otomatis RTK akan membayarnya arus uang, membayar uang ke perusahaan tahu tadi. Jadi itu penjelasannya dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tentang peran pelaku ekonomi. Saya tambahi ya. Jadi yang pertama adalah peran konsumen. Peran konsumen itu apa saja? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian sebagai penyedia faktor-faktor produksi, yaitu ada alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha.
Kemudian yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Yang keempat, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang kelima, dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba. Demikian tadi peran pelaku ekonomi dari peran konsumen, peran produsen, peran pemerintah, dan peran masyarakat luar negeri. Demikian tadi materi kita tentang peran pelaku ekonomi. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja pelaku ekonomi, siapa saja pelaku ekonomi, kemudian peran-peran masing-masing pelaku ekonomi itu apa saja, dan juga kita sudah menggambarkan di diagram circular flow atau diagram interaksi antara pelaku ekonomi tersebut. Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang saatnya kita tes formatif. Ya, tadi kalian yang awal sudah pretest, kemudian sekarang kalian post test. Kalian kerjakan tes formatif yang nanti linknya saya kirim ke grup WA kelas ya. Kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya kirim. Ini sudah saya kirim. Kalian bisa buka, kemudian dikerjakan sekarang. Silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah saya akan cek ya. Langsung saya cek, langsung saya rekap nilainya. Ini daftar nilai kalian, pretest dan post tadi sudah saya rekap. Kalian bisa melihatnya di layar. Ternyata ada peningkatan antara pretest dan post setelah sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Alhamdulillah ada peningkatan. Bahkan ada 3 anak yang nilainya sempurna. Kalian tadi sudah lihat nilainya ya. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Menginspirasi? The best tuh sampai tidak bisa berkata-kata. Oh iya, sampai tidak bisa berkata-kata. Oke, sip. Apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini anak-anak? Dari pembelajaran hari ini saya bisa belajar tentang apa saja pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan mengetahui diagram interaksi pelaku ekonomi. Ya, oke. Nah, terima kasih Kali. Dari pembelajaran hari ini saya ingin mengaitkan materi kita dengan apa yang ada di Al-Quran. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi dari ayat tersebut kita diminta untuk memakan rezeki dari Allah dan bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur atas semua yang diberikan kepada kita. Oke? Jangan kita lupa untuk bersyukur. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi baru, yaitu materi permintaan ya. Nah, nanti kalian baca dulu tentang materi permintaan, dibaca-baca. Kemudian
tugas rumah kalian kerjakan di modul halaman 104. Kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Kelompoknya seperti kelompok tadi gak apa-apa? Ya, nanti pertemuan yang akan datang kita bahas bersama. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini menjadi inspirasi untuk kalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.